Halo semuanya, perkenalkan nama saya Samuel Satyo Wicaksono. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemanenan kelapa sawit atau yang biasa kita kenal namanya itu harvesting. Jadi untuk teman-teman semua, untuk mengawali video ini, tahu nggak sih apa itu yang dinamakan pemanenan? Jadi pemanenan itu adalah proses penting yang menjadi ujung tombak pada tanaman kelapa sawit, khususnya untuk mengambil produksi tanaman kelapa sawit itu tersendiri. Hasil panen itu menentukan CPO dan profitabilitas perkebunan. Jadi tujuan panen itu untuk memberikan hasil yang maksimal dari produktivitas perkebunan, kemudian untuk menghasilkan mutu yang tinggi dari TBS kelapa sawit, dan di dalam proses pemanenan kita juga bisa mengefisiensi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan yang ada di perkebunan. Kemudian bagaimana sih standar kematangan dari TBS atau kelapa sawit? Jadi standar kematangannya itu biasanya buah kelapa sawit itu kalau sudah matang ditandai dengan brondolan yang sudah jatuh di sekeliling piringan kelapa sawit. Biasanya kalau di perkebunan itu brondolan yang jatuh itu sekitar 5 sampai 10 brondolan. Kemudian TBS itu sudah mengalami perubahan warna pada buahnya. Kemudian yang terakhir itu pelepah kelapa sawit sedikit menunduk ketika TBS tersebut sudah matang. Kemudian apa saja sih alat yang dibutuhkan dalam proses pemanenan kelapa sawit? Jadi di dalam suatu perkebunan itu memiliki pastinya alat-alat yang digunakan untuk proses pemanenan. Untuk hasil panen yang baik, alat harus sesuai dengan standar dan aman untuk digunakan. Biasanya alat panen yang digunakan dalam proses pemanenan yaitu yang pertama itu dodos. Dodos itu biasanya digunakan untuk tanaman yang tingginya itu kurang lebih 3 meter. Kemudian yang kedua egrek. Biasanya egrek itu digunakan untuk tanaman-tanaman yang sudah tinggi atau lebih dari 3 meter. Yang ketiga itu ada gancu, yang dimana gancu ini digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit yang sudah jatuh ke kereta sorong atau yang biasa kita sebut angkau. Yang keempat itu ada namanya kapak atau parang. Ini digunakan untuk memotong pangkal batang buah kelapa sawit itu. Kemudian alat pendukung dalam proses pemanenan kelapa sawit itu biasanya keranjang brondolan, karung pengangkut, APD, helm, sarung tangan, sepatu boot, dan lain-lainnya. Lalu yang selanjutnya kita harus juga memperhatikan teknik pemanenan kelapa sawit agar buah yang dihasilkan itu berkualitas atau mutunya baik. Jadi teknik pemanenan yang tepat akan menjaga produktivitas tanaman dalam jangka yang panjang. Jadi ternyata kalau kita melakukan teknik pemanenan yang salah itu dapat merusak atau mengurangi hasil dari tanaman kelapa sawit ini. Jadi langkah atau teknik dalam proses pemanenan yaitu yang pertama, kita lakukan identifikasi pada tanaman kelapa sawit apakah tanaman ini sudah memiliki buah yang sudah matang atau belum. Kemudian kita pada saat melakukan pemanenan kita memposisikan alat yang benar. Yang ketiga itu kita memotong tandan secara miring dan sekali tebas. Yang keempat kita hindari merusak pelepah pada saat
memotong pelepah dengan menggunakan egrek atau dodos. Yang kelima, kita kumpulkan tandan dan brondolan yang sudah kita panen, dan pastikan jangan ada yang tersisa atau tertinggal di dalam perkebunan itu, karena akan mengurangi hasil dari suatu perkebunan kelapa sawit. Kemudian pengumpulan hasil dan brondolan itu biasanya dilakukan setelah buah yang ada atau berbarengan pada saat kita mengangkut TBS yang sudah jatuh di tanah. Brondolan yang tercecer itu bisa mengurangi pendapatan. Oleh karena itu, kegiatan pengutipan brondolan yang ada di lahan ketika proses pemanenan itu sangat wajib dilakukan. Kemudian langkah yang dilakukan setelah proses pemanenan selesai itu kita lakukan pengangkutan buah maupun brondolan ke TPH. TPH itu tempat pengumpulan hasil. Kemudian brondolan-brondolan tersebut kita kumpulkan di dalam karung atau wadah tempat brondolan tersebut. Kemudian yang ketiga, kita hitung tandan dan kita menimbang berapa brondolan yang kita dapatkan pada saat proses pemanenan berlangsung. Lalu kegiatan selanjutnya pada proses pemanenan yaitu penanganan setelah pasca panen. Hasil panen itu harus segera diangkut agar mutu CPO yang dihasilkan itu tinggi. Jadi ketika kita sudah selesai melakukan proses pemanenan, kita sudah mengumpulkan buah dan brondolan ke TPH, kita harus segera mengantarnya ke PKS atau pabrik kelapa sawit. Jangan biarkan buah kelapa sawit itu menumpuk terlalu lama di TPH karena akan mengurangi rendemen atau merusak mutu dari kelapa sawit itu sendiri. Jadi untuk teman-teman semua, kita perlu perhatikan juga bahwasannya di suatu perkebunan itu ada SOP panen dan etika kerja. Yang dimana penerapan SOP panen penting untuk menjaga kualitas kerja dan keberlanjutan perkebunan. Misalnya seperti SOP panen harian ataupun target panen, misal 1 ton per orang per harinya berapa. Kemudian etika pemanen, ini sangat penting untuk kita arahkan bagi para pemanen agar pemanen itu bisa jujur, disiplin, dan teliti dalam melakukan kegiatan pemanenan. Kemudian kita lakukan tanggung jawab dan pelaporan setelah kegiatan pemanenan selesai. Lalu apa sih kesalahan yang biasa terjadi dan apa solusi yang harus kita lakukan? Jadi banyak kesalahan yang sering terjadi di lapangan, dan ini mari kita hindari bersama-sama agar perkebunan itu bisa terus menghasilkan dan bisa terus memberi keuntungan bagi para petani kelapa sawit. Biasanya kesalahan umum yang sering terjadi yaitu panen tandan mentah, kemudian merusak pelepah kelapa sawit, kemudian tidak mengangkut brondolan seutuhnya, lalu alat tidak dirawat sehingga pada saat proses pemanenan itu mengalami kesulitan sehingga merusak pelepah kelapa sawit. Jadi solusi untuk menghindari kesalahan-kesalahan tersebut agar pada proses pemanenan selanjutnya itu bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya, yaitu solusi yang pertama itu kita lakukan pelatihan ulang kepada para petani ataupun para pekerja
agar mereka bisa melakukan kegiatan pemanenan dengan baik dan tidak melakukan kesalahan yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Kemudian yang kedua itu kita lakukan evaluasi harian. Bagaimana kinerja mereka dalam proses pemanenan? Apakah mereka masih mengulangi kesalahan mereka sebelumnya ataupun mereka sudah memperbaiki pada saat proses pemanenan yang berlangsung pada saat itu juga. Kemudian yang ketiga itu kita supervisi langsung atau kita melihat para pemanen secara langsung. Jadi kita bisa mengawasi dan mengontrol para pemanen agar mereka tidak melakukan kesalahan dalam proses pemanenan. Lalu di dalam proses pemanenan juga ada dijelaskan keterikatan panen dengan ISPO atau Indonesian Sustainable Palm Oil, yang dimana pemanenan juga harus mendukung prinsip keberlanjutan sesuai dengan ISPO yang sudah diberlakukan di dalam suatu perusahaan. Jadi di dalam suatu perkebunan kita harus menerapkan beberapa prinsip, yaitu seperti prinsip 2, budidaya dan pengolahan teknis kelapa sawit. Kita harus bisa melakukan budidaya yang baik pada tanaman kelapa sawit. Kemudian pada prinsip 4 ada juga tanggung jawab kepada pekerja. Perusahaan itu harus mampu bertanggung jawab sepenuhnya kepada pekerja ataupun karyawan yang ada di perusahaan. Kemudian pada prinsip yang kelima itu ada tanggung jawab sosial dan komunitas. Kemudian prinsip yang ketujuh peningkatan berkelanjutan. Jadi perusahaan perkebunan itu wajib atau penting melakukan dan menerapkan ISPO di dalam perkebunan. Baik, untuk teman-teman semua, jadi sudah banyak yang saya jelaskan pada materi kali ini, yaitu tentang pemanenan kelapa sawit di perkebunan. Jadi demikianlah pelatihan atau penjelasan lengkap tentang pemanenan kelapa sawit. Ingat, panen bukan hanya soal memotong buah, tapi menjaga mutu, etika kerja, dan keberlanjutan kebun itu adalah suatu hal yang sangat penting. Sampai jumpa di kegiatan atau materi selanjutnya. Saya Samuel Satya Wicaksono pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ripin Channel ya saudaraku. Untuk video kali ini saya mau berbagi pengalaman saya ya saudaraku. Cara manen buah kelapa sawit menggunakan dodos, dan dodosnya biar tidak terjepit-jepit ya bosku. Dan apa itu, buahnya atau pokok sawitnya biar tidak kurus, tumbuh subur, buahnya selalu maksimal seperti kayak ini bosku, buahnya besar-besar. Oke bosku, sebelum dimulai alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe dan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru saya selanjutnya bosku. Oke, kita langsung proses manen aja bosku. Nah, ini ada 2 tandan ya bos, sama sebelah sana. Oke bosku, kita langsung ya. Jadi caranya seperti ini ya bos. Biar nggak kejepit-jepit, jadi langsung kena atasnya sini. Ini dodos, kena atas seperti ini ya bos. Kalau kena bawah seperti ini contoh, tidak putus, otomatis jepit. Seperti contoh seperti ini bos. Nah seperti ini bos ya, tidak putus, terjepit bos. Ditarik pun berat. Wah memang berat ya bos, nggak boleh macam ini bos. Nah jadi agak-agak kena atas ini bos ya, seperti ini bos. Nah seperti ini bos. Nah, seperti ini atasnya ya bos ya. Nah, caranya seperti ini bos ya. Dan ini biar maksimal buahnya, ini daun bawah buah ini daun jangan kasih turun bos ya. Ya pokoknya tidak kurus-kurus.
Oh, buah gede bos. Bos, buah gede banget bos. Nah, seperti ini bos ya. Nah, seperti contoh ini bos, jangan sampai kena sini bos ya. Kena sini seperti contoh lagi seperti ini bos. Nah, begini tidak putus ya bos. Jadi dijepit tarik pun berat bos. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi langsung kena sini, atas ini macam ini ya. Kalau sekali putus, nah itu tidak apa. Kalau tenaga macam tidak kuat seperti saya gak kuat kan. Kalau tak putus, nah susah. Jadi 2 kali saja gak apa-apa sekali putus. Nah, seperti ini. Seperti ini bos. Seperti ini bos ya. 2 kali ya. 3 kali apa? Nah, seperti ini. Caranya seperti itu bos. Mantap. 2 besar-besar bos. Orangnya lembek bos, tidak kuat saya bos. Ini cuma teori aja bos ya. Digunakan. Hop, hop. 2 tandan bos, babon-babon. Oke bosku, ini lagi bos. Cara manennya seperti itu ya bos. Biar pokoknya nggak kurus-kurus. Jadi langsung putus kalau boleh, kalau tak boleh kena atas 2 kali mesti putus bos ya. Seperti contoh seperti ini bos. Nah seperti itu, buahnya pun besar-besar, nggak kurus ya bos. 2 tandan ini. Nah caranya seperti ini bos ya. Nggak usah ngoyo bos, santai saja bosku. Santai aja bos, nggak usah buru-buru bos. Hop. Nah seperti itu caranya bos ya. Biar pokoknya itu selalu subur ya bos. Oke kita lanjut lagi bos. Wah mantap jiwa bos. Oh jadi seperti ini ya bos. Kena atas ini bos ya. Jangan kena bawah langsung. Dibuang dulu. Bosku, nah seperti ini bos. Caranya seperti itu ya bos. Bang. Bang. Nah ini bos ya, 4 tandan nih kalau nggak salah ini bos. Seperti ini bos ya, jangan langsung ke naik bawah. Hup, 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 belum. Tandan. Caranya seperti ini bos. Oke ini bos. Caranya seperti ini bos. Begini bos caranya biar subur makmur.
Buahin jepit ya bos. Buahin jepit. Blung. Wah oke. Buahin oke bos. Tunggu kan. Caranya seperti ini bos. Pokoknya biar selalu subur ya bos. Oh, hop. Blung. Jangan papat, wisan. Baik papat ya bos. Baik hebat bos. Oh, mantap jiwa bos. Piro 5, 6 buahin. Buahin 6 tandan bos. Jadi caranya seperti ini ya bos. Jadi untuk daun di bawah buah ini jangan kasih turun, biar pokoknya tidak kelihatan kurus. Pupuk dalam 1 bulan 1 kilo atau 3 bulan 1 kali kasih pupuk. Oke. Mantap bosku, kita lanjut lagi bos. Mantap jiwa bos. Jadi caranya seperti ini bos ya. Jangan kena bawah sini bos, langsung kena sini ya. Mantap ini bos. Caranya seperti ini bos. Buat. Kurus bos. Mantap jiwa bos. Juga pandang. Caranya seperti ini bos. Oh, mulai besar-besar. Caranya seperti ini. Jangan kena sini bos ya, terjepit. Nanti tarik susah. Langsung kena sini bos ya. Nah seperti ini bos. 2 kali. Caranya seperti ini bos. Hop. 2 tandan. 3 tandan bos. Hop. Hop. Nah, 3 tandan. Bum. Bum. Buah yang kecil bos. Tapi ini no angin dia. Yuk. 3 tandan. Nah, ini bos, lagi nih bos, 2 tandan. Oke no. Nah ini 2 tandan nih bos. 2 tandan. Susah. Buah jepit. Belum. 2 tandan. Satu lagi bos.
Hobleng. Mantap jiwa bos. Oke ya. Cukup sekian ya bos untuk video kali ini ya. Begitu caranya manen biar apa itu pahat ini atau dodos ini tidak dijepit-jepit, dan cara manen buah biar pokoknya tumbuh subur, tidak kurus, biar perkembangan buah makin lebat. Saya akhiri ya, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau ditanya enak gak jadi petani, kalau saya jawab ya enak kali lah. Kenapa nggak dari dulu jadi petani? Jadi petani ini kawan-kawan, pikiran kita tenang, ya kan? Terus yang kedua, gaya hidup pun sehat, setiap hari keluar keringat. Yang ketiga, jelas pemasukannya nanti setelah 3 tahun kan, dan 2 minggu panen. Yang paling penting itu nikmat yang tidak bisa dibayar pakai apa-apa, nikmat kesehatan kawan-kawan. Semakin kita banyak bergerak, semakin banyak kita beraktivitas di ladang, keluar keringat, makan apa semua sehat. Insya Allah sehat kan. Nikmat kesehatan itulah yang nggak bisa diukur pakai apapun kawan.